Saat pagi hari ini kita mau datang kembali kepada Tuhan. Seberapapun kita yang ada, saya ingin kita bangkit berdiri bersama. Kita naikkan syukur bagi Tuhan. Ya Allah yang adil. Ya Allah yang tidak pernah salah. Haleluya. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Aku hendak bersyukur ada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan, 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 dimuliakan atas seluruh bumi. Amin. Dimuliakan Engkau Allah, Allah yang ajaib, Allah yang maha tinggi. Terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Kita yang hadir saat pagi hari ini, jemaat Tuhan, bayang ada di sini, yang ada di rumah. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari datang sungguh-sungguh, akui Dia, bahwa Dia Allah yang ajaib, Allah yang maha tinggi. Dia layak dimuliakan, Dia layak disembah. Lewat pujian
pujian penyembahan yang saudara naikkan bagi Tuhan. Ucap syukur bagi Tuhan. Renungkan kasih setia Tuhan, rahmat-Nya yang luar biasa, tak pernah lekang oleh waktu dalam kehidupan saudara. Saudara diberkati kesehatan saat pagi hari ini, diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kemurahan dari Tuhan, bukan kuat hebat kita, bukan karena kemauan kita sendiri, tapi karena kemurahan Allah turun bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Ini pujian syukur kami bagi Engkau Tuhan. Ini hati kami mau bawa kepada Engkau, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa kami yang sangat baik. Haleluya, haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Biar hati kita selalu bersyukur untuk Tuhan. Nanti Ibu Gembala masuk dalam doa. Baik, Allah Maha Murah, sampai saat ini masih kembali membawa kami untuk ada di dalam rumah-Mu. Kami bersyukur atas semua kemurahan-Mu ya Tuhan. Kalau kami bisa mengambil kesempatan ini, kami tidak membiarkan iblis merampok waktu kami untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami siap untuk memuliakan Engkau. Kami ada di dalam rumah-Mu. Siapkan hati kami untuk memuji, membesarkan Engkau, memuliakan Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Allah yang memberkati kami pada saat ini ada di dalam rumah-Mu. Biar kami siapkan tubuh jiwa roh kami untuk menyenangkan Engkau. Kami undang dan kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya mengundang Engkau ya Tuhan, tapi kami mau memprioritaskan Engkau, mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menikmati Engkau. Saat kami beribadah ini ada satu keberuntungan besar yang kami boleh nikmati bersama-sama. Semua umat-Mu yang siapkan hati, tubuh jiwa roh untuk memuliakan Engkau. Biar kami pulang dengan bersukacita. Kami pulang dengan membawa berkat-berkat rohani. Karena kami tahu ya Tuhan, saat-saat ini Iblis mau merusak kerohanian kami. Iblis mau merampas kerohanian kami. Tapi kami beruntung kalau kami ada di dalam rumah-Mu pada saat ini.
Kami persiapkan tubuh jiwa roh kami untuk bersekutu bersama dengan Engkau. Roh Kudus, Engkau menguduskan kami terlebih dahulu. Sucikan kami ya Tuhan, untuk kami benar-benar layak dipersatukan, untuk mengagung-agungkan Engkau, memuliakan Engkau. Suasana surga ada di dalam hati kami, sehingga saat kami memuji Engkau, ada kebebasan, ada kesukaan, ada kepuasan. Engkau melihat kedatangan umat-umat-Mu, mungkin ada dengan beban-beban sakit penyakit, dengan beban-beban pikiran, dengan beban-beban masalah. Masalah apa yang dihadapi oleh umat-Mu Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki-Mu, dan kami mau dibebaskan oleh Roh Kudus untuk kami bisa memuliakan Engkau dengan hati bersyukur, hati bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, Roh Kudus saja yang berperan di dalamnya, dan kami pun boleh menikmati Engkau dengan sukacita. Kami bersama-sama meninggikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan ibadah ini ke dalam kuasa dan pimpinan Roh Kudus saja, baik kami yang di tempat ini, baik mereka yang di rumah. Mereka sungguh-sungguh ya Tuhan, walaupun di rumah ya Tuhan, tidak ada yang dapat menghalangi kami untuk menikmati hadirat Engkau, kalau hati kami bersungguh-sungguh untuk Engkau. Tapi juga jangan menjadi satu kebiasaan kami untuk tetap tinggal di rumah ya Tuhan, karena Engkau juga memperhitungkan langkah-langkah kaki kami menuju rumah-Mu. Engkau tahu segala perjuangan umat-umat-Mu, dan Engkau melihat setiap langkah kaki mereka. Tetesan keringat yang mungkin keluar ya Tuhan, tenaga yang mereka harus keluarkan untuk melangkah ke rumah-Mu. Tapi kami percaya hal-hal yang jauh lebih indah yang Engkau akan beri dan mengganti semuanya itu. Terima kasih ya Bapak. Kami mulai ibadah ini dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus saja. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Selamat pagi, selamat datang kembali dalam rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saudara memakai masker, tapi saya boleh melihat siapa wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Ketika kita datang dengan membawa beban pikiran dari rumah, tetapi ketika kita sudah sampai di tempat ini, tanggalkan segala beban pikiran itu. Rasa takut, rasa khawatir, rasa apapun yang kita rasakan, maupun rasa nano-nano, bayang ada di sini di rumah. Tetapi ketika kita sudah ada di rumah Tuhan, Tuhan mau kita bersuka cita untuk memuji Tuhan. Amin. Jangan memuji Tuhan dengan muka yang cemberut. Tuhan juga melihat kita dengan cemberut. Tetapi mari kita puji Tuhan dengan muka yang bersuka cita. Kita naikkan pujian, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Bersukacitalah di dalam Tuhan, tetaplah berdoa, pasti kita menang. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Semangat tepuk tangannya sudah mulai kelihatan, tapi lebih baik kita bangkit berdiri saja supaya kita lebih leluasa. Kita naikkan pujian ini kembali, bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah di dalam Tuhan,
tetaplah berdoa. Pasti kita menang, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tetaplah berdoa, pasti kita menang. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ucapkanlah syukur di dalam segala hal. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lebih sungguh katakan, biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu. Imani pujian ini saudara. Biar bulan tak bercahaya, Tuhan Yesus tak pernah berubah, amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, amin. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi dengan iman, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Puji Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kalau firman Tuhan semua pasti digenapi. Nama Yesus juga nama yang kuat, nama yang menjadi perlindungan bagi saya dan saudara. Untuk itu saat pagi hari ini, mari kita bangkitkan semangat kita lagi untuk memuji Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Di saat kita lemah, panggil nama Yesus, nama yang sungguh kuat itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi kita katakan sama-sama, bangkit serukan nama Yesus. Amin. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, haleluya, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kita, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Sama-sama kita katakan bangkit, bangkit. Saudara kita bangkit berdiri. Amin. Maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus, Yesus, Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya, saudaraku. Rasa takut yang saudara rasakan saat ini, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus rasa takut dijauhkan. Haleluya. Adalah ini yang menjadi iman kita. Menjadi iman kita yang kita pegang. Haleluya. Sebab Yesus memegang tangan saudara. Izinkan Tuhan memegang tangan saudara. Jangan saudara yang pegang tangan Tuhan. Karena ada kalanya kita capek, lelah. Tapi biarkan Tuhan mengulurkan tangannya saat ini. Menolong saudara, menopang saudara, menguatkan saudara. Haleluya. Seberat apapun yang saudara rasakan, angkat tanganmu bagi Tuhan. Tuhan, saya tidak kuat. Pegang tanganku. Tangan Yesus yang memberi kemenangan bagi kita. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman katakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan, ku tidak takut. Ku tidak takut. Imani, kau tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang.
menguatkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Ketika Yesus yang memegang hidup saudara, ketika kau benar-benar sungguh berserah di hadapan Tuhan saat ini, kau imani bahwa Tuhan beserta kita, rasa takut hilang, rasa kecewa disembuhkan oleh Tuhan. Kau dikuatkan yang lemah imannya, dibangkitkan oleh Tuhan kembali. Yang Tuhan mau kita menyadari bahwa kita lemah. Untuk itu kita perlu Tuhan. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, biar bumi berlalu sampai matahari tak bersinar lagi, seakan gelap, seakan tidak ada jawaban, seakan tertutup semua jalan, seakan tidak ada lagi kesembuhan, seakan keluarga kita tidak lagi diberkati oleh Tuhan, kita tidak dapat pekerjaan, kita tidak diberikan kepintaran oleh Tuhan. Tuhan mau kau datang pada Dia saat ini. Tuhan mau kita datang, akui kelemahan kita di hadapan Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sehebat apapun manusia di dunia ini, sepintar apapun logikanya, tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya Yesuslah yang menjadi juru selamat kita. Untuk apa kita selamat di dunia kalau kita nantinya tidak bersama dengan Tuhan? Imani pujian ini, Yesus memegang tangan kanan, bahwa engkau akan mengalami kemenangan. Pulang dari tempat ini setelah mendengar firman Tuhan, engkau dikuatkan kembali, engkau diberikan pengharapan kembali, engkau disembuhkan. Asal kita yakin percaya Tuhan Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang hidup. Yesus memegangku, amin, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, amin, haleluya. Yesus memegangku
Puji Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi nama-Mu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur Tuhan pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan kembali ada di rumah-Mu. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami bangga memiliki-Mu Tuhan, Allah kami yang sungguh mengasihi kehidupan kami Tuhan. Allah kami yang selalu Tuhan setia di dalam kehidupan kami, sekalipun mungkin kadang kami tidak setia Tuhan. Namun biarlah saat ini Tuhan kami Tuhan, teguhkan iman kami di dalam Engkau supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia di dalam Engkau ya Bapa dalam surga. Agar kami Tuhan menjadi umat-Mu yang taat akan Engkau, takut akan Tuhan dalam kehidupan ini ya Bapa. Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus yang baik. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan kami Tuhan apapun yang kami alami Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau Tuhan, pertolongan Tuhan akan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Dan saat sebentar kami akan Tuhan mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah urapan Allah melalui hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang ditaburkan saat ini Tuhan, tidak berlalu begitu saja. Kami rindu Tuhan firman-Mu menjadi kehidupan kami, menjadi rema Tuhan menuntun langkah-langkah kami, benteng kehidupan kami di saat kami Tuhan menghadapi, menjalani hari-hari kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan firman-Mu hidup Tuhan, yang senantiasa menguatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami saat ini Tuhan, supaya kami Tuhan menendengkan Tuhan, membuka hati kami untuk Tuhan firman-Mu saat ini. Tidak kami Tuhan sia-sia datang, untuk kami hanya datang Tuhan, namun kami percaya membawa berkat-berkat-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan sudah memelihara mencukupi dalam setiap keperluan kami. Untuk itu Tuhan kami membawa persembahan saat ini Tuhan. Berikan hati kami yang bersuka cita, bersyukur, memberi yang terbaik untuk pekerjaan-Mu ya Bapa. Beracara Engkau Tuhan saat ini, dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan ibadah kami ini, Tuhan yang bekerja. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami saat ini, kalau ada yang lemah kuatkan, kalau ada yang sakit jamahan Tuhan di dalam hidup mereka, supaya anak-anak Tuhan menjadi anak yang Tuhan, oh Tuhan mengerti akan kehidupan ini. Semakin kami mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau ada saat ini Tuhan mungkin dalam kelemahan ketakutan, Tuhan beri Tuhan pertolongan-Mu, sehingga mereka Tuhan boleh mempunyai roh keberanian senantiasa datang kepada Tuhan. Karena situasi saat ini pertolongan dalam setiap umat Tuhan, dimanapun mereka ya Bapa Tuhan yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berilah dengan sukacita. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Bawalah persembahan, bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.
puji Tuhan, sampai gempa bumi. Puji Tuhan, Seku. Yang di rumah puji Tuhan. Nggak tahu ya. Di rumah nggak tahu. Yakin saudara yang hidup kita akan jawab, karena orang tanya harus nggak dijawab berarti kupingnya diberkati Tuhan. Ya. Ada Pak Purba sekarang. Oh, Pak ya. Tempatin nanti ya. Karena kemarin saya masih lemes ya. Sekarang udah mulai. Haleluya. Ya. Kita ya merambah pelan-pelan supaya nanti ya semua kita rindu ya. Siapa yang nggak rindu di rumah Tuhan. Lalu keluhannya sama. Kalau di rumah beda om. Ya, kadang ada yang ucang-ucang kaki. Ada yang tiduran, saudara. Waduh, jangan tiduran denger firman. Ya, jangan, kita menghormati siapa? Saya sih nggak masalah ya. Aduh, jangan. Ya, kan kita Tuhan tahu ya. Sekalian ini kira tidur ya. Jadi hormati Tuhan ya. Jangan sampai kita salah kaprah ya. Maaf yang di rumah ya, kalau tidur bangun ya. Kita kan mau ibadah, nanti ada waktunya. Apalagi kita ada pengurangan jam ya, waktu di baik. Terus kemarin saya menghadiri ya teman saya, ya, anak kita, kabarnya, laki dia tekan belakangannya. Saya diberkati oleh firman itu. Memang kepala senior saya ini yang memberkati ya, sebab memang jemaat menakan juga ya, dapat orang Bandung ya. Dia juga orang Bogor dan dia juga orang Bandung, cuma buka usaha di daerah sini ya, dan saya ada berkat yang luar biasa. Kata salah satu poinnya penasihat mempelai wanita pria ya, kalau menikah harus siap berperang. Wah, saya di belakang agak serius juga. Masa orang kawin berantem ya? Ada yang mau kawin berantem? Supaya diterjemahin lagi ya. Maksudnya perangi dirimu sendiri. Oh gitu. Masa Bu? Perangi diri sendiri. Coba ngaku ya yang udah nikah, yang belum siap-siap ya. Udah nikah ngaku ya. Kita perang nggak sama antar pasangan kita? Wah, pada beri. Saya emang nggak om. Kenapa? Begitu mau perang kabur. Jadi kalau ada pertikaian gitu, memang sedang membentuk kita, ya. Jadi pasangan yang sudah kadung, kalau udah kadung, udah jalani saja. Tapi jangan lupa datanglah kepada jangan kita lari yang lain. Solusinya pada Yesus. Bukan perpisahan, bukan. Solusinya pada Yesus. Ya. Kalau suami lapor Yesus, istri lapor Yesus, Tuhan pasti persatukan terus. Perang memang ada, tapi perangnya untuk membentuk karakter kita. Ya, ada beberapa poin di situ bagus sekali saya berkati. Yang sudah diberkati, yang belum juga anak ya, kalau saya bilang kayak anak saya juga lah ya, karena memang anak teman saya ini undang saya nggak ikut resepsinya ya, ingin nikmati firman memang ya, karena sore ada persiapan lagi, saya ingin nikmati firman ya. Jadi kalau ada pemberkatan datang ya, datang. Itu istimewa ya. Nasi kotak mah beli Cititin ya, Cititin jual nasi kotak ya. Oh, beli aja murah ya. Cara bikin nasi kotak bisa, kotak sambal nasi cukup. Jadi jangan sampai hal gituan. Jadi berkat luar biasa. Saya nggak munafik, memang saya nggak bisa sore ya. Saya dapat berkat yang luar biasa ya. Dan teman saya pun terima kasih buat kehadiran
kami merestui untuk mendoakan sebab hidup kita, Ayub pasal 7 ayat 1 ya, hidup kita tidak lepas dari bergumul, hidup kita tidak lepas dari ya. Jadi kalau udah nikah kalau kerasa perang melulu baru tahu ya, tapi ada tujuannya. Tetap kembali pada Yesus, jangan dilawan. Nanti kita akan ke sana. Tokoh yang luar biasa ini juga nggak ngelawan, tapi menang. Gimana ada perang nggak ngelawan menang, Om? Di Alkitab ada. Kita masih dalam tematis, saya banyak kisah, teman saya juga yang senior saya baik banget. Meninggalnya nggak bilang-bilang, saudara. Benar. Nah, bulan lalu apa ya, bulan setengah ya, Mai. Saya waktu dirawat, saya santai ya. Malam-malam saya baca, ini laporan sama saya. Maaf, Bapak udah pulang. Pulang kemana? Orang segar bugar. Makanya saya pikir begini, bukan pikir saya apa ya, kita lawan atau enggak jauh. Di rumah mati, keluar rumah, jadi bingung saya juga. Orangnya ngerti, orangnya di rumah disiplin, enggak, prokes dia ikuti. Enggak salah ya, saya jangan saudara pikiran negatif, enggak bagus. Makanya benar-benar umur itu siapa yang punya? Yo, umur itu siapa yang punya? Nah, semakin ada begini makin enjoy aja. Pulang nih pulang kok. Yang susah tuh kalau sakit. Nah, aku gak yang sakit. Enak sakit, enak mati. Kan gak kerasa. Udah. Kita bukan nantang, memang enjoy kalau dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Saya ulang. Di dalam luar Tuhan itu ngeri. Pulang ke mana? Rumah gua di mana? Ditentukan lagi di dunia. Saya ulang. Ditentukan lagi di dunia. Di dunia. Di bumi ini. Amin, Teguh? Ya, jangan anak. Ya. Kalau udah mati kali aja, nggak ada kali aja. Kali si ijah soalnya. Ya. Jadi saya ngerti, saya bilang, Pak kok, Pak, teman ngobrol saya, sharing saya, debat juga. Wah begitu, tapi kita baik lagi ya. Ya beda aliran memang. Tapi senior saya dia. Kadang ngasih masukan juga yang memberkati itu. Kok bilang ya. Makanya yang saya bingung itu. Ya kita ibu gembala juga. Dia udah jaga-jaga. Ibadah pun enggak kan gereja besar ya. Di aturannya banget ketat. Nggak bisa gereja, bro, saya di rumah terus katanya. Nggak enak. Ini gimana? Pokoknya doa gini ya Tuhan, saya mau beribadah. Kau izinkan ke gereja, mari. Perlindungan Tuhan. Darah-Mu lindungi kami. Bahkan kami mendoakan buat orang-orang yang mungkin kami lewati. Itu ya. Jadi kita mantap ya, kita tetap ikut aturan. Bisa pikir begini, di rumah mati. Pergi mati, gimana? Ya, jadi kita bukan takut, saya nggak latih gitu ya. Firman selalu mati kekuatan, iman dan pengharapan. Baik, itu sekilas kata saja ya, supaya kita sadar betapa kita harus hidup pada kairosnya Tuhan, ya waktunya Tuhan. Kita mulai berusaha ini itu, dari sadar diri kita hidup dalam kairosnya Tuhan. Genggaman tangan. Nah, yang di rumah jangan ragu-ragu. Ya lihat ada berat sembuh. Ya lihat sini waduh lagi gimana ya. Jangan takut. Ya kita masih dalam pelajaran yang manis, pelajaran yang berkati. Kita langsung coba bagian seri 3. Namun kita akan baca ayat pokok kita Galatia pasalnya yang ke-6 ya. Yuk kita baca sama-sama. Baik yang di tempat ini di gereja maupun yang di rumah. Tentu saya pun concern ya. Dan bahkan dua minggu lagi kita kumpul lagi bersama. Kita doakan setelah aturan jalan terus dan makin berkurang. Saya udah bilang kan di pusatnya udah bebas dari Wuhan, Hubei sana udah mereka udah biasa lagi. Kita di kadang kurang tertib. Kasih
bebas, maaf. Mereka udah enjoy lagi. Masa kita kalah, ya anak-anak Tuhan. Percayalah bisa diusir oleh kuasa darah Yesus atau umat Tuhan bersatu. Mari kita baca sama-sama Galatia pasalnya yang ke-6. Ayat yang manis memberkati, ayat yang ke-4 lagi. 14. Yuk kita baca sama-sama hitungan ketiga ya. Di rumah juga bisa ikuti. 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah lain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Poin A sudah kita bahas berapa pekan ya, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, tidak mau berbangga, ya tidak mau rasa kagum, selain kagumnya, bangganya, bermegahnya hanya kepada salib Yesus Kristus. Ya, di kebanggaan Paulus ini aneh. Ya, orang hindari, justru dia cari sana. Dan kita pun diarahkan setelah dijelaskan, oh iya, bahwa kita harus bangga, kita harus kagum, kita harus bermegah hanya pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Ya, akan setir ayat B-nya ya, kalimat B-nya, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Nanti itu pada ekornya saja, pada kodanya ya. Kita masih dalam pelajaran yang manis. Apa? Judulnya apa? Yo, lupa. Judulnya apa? Ya, salib Yesus penuh makna. Sama-sama kita katakan, salib Yesus penuh makna. Saya harapkan jangan ada yang ngelamun ya. Mata saya ngintip-ngintip, jarak jauh pun kelihatan. Yang ngobrol kelihatan mas saya. Walaupun nggak ngaku nanti ketahuan. Lidahnya katanya hitam. Ya. Jadi saya suka lihat ini, dengar firman apa lihat konten lain ya. Jangan ya. Kita hormati Tuhan. Manusia aja ingin dihormati, apalagi Tuhan ya. Oke, kita akan masih mempelajari salib Yesus penuh makna. Banyak salib pada zaman Yesus sebelumnya pun, ya. Kita pelajari sudah baca lagi ya. Tapi hanya satu salib yang luar biasa, yang memberkati, yang menyelamatkan, yang menolong saudara dan saya. Hanya salib Yesus, bukan palang salibnya, tetapi pribadi yang ada yang tersalib demi saudara dan saya. Kita memaknai ini, ya, Gereja Katolik Protestan sedang merayakan 14 jalan salib mereka. Setiap minggu ada puasa abu-abu, sudah pakai abu-abu, ya, ngerti abu? Nyangkal diri, nggak makan yang enak-enak. Ya, silakan saja, bagus ya. Masing-masing kan punya acara. Jadi kita pun sudah dekat ya, siap-siap, makanya beri yang terbaik untuk Prapaskah dan Paskah yang akan kita rayakan. Amin. Yesus tidak suka tampilan biasa. Yesus ingin memberi, dia ingin saudara beri hidup saudara. Semua ditumpahkan bagi dia. Ya bukan kita maaf kata ya, maaf katanya, wah gini-gini, bukan itu. The best ya dari saudara. Karena kalau Yesus kasih tidak kepalang tanggung, bahkan tidak bisa dibayar harganya. Ya, tidak bisa kita bisa menjadi umat Tuhan, aduh. Ya. Ya kita lihat lagi di sini, saya dapat berkat juga. Jadi saya bergabung-gabung ya, supaya nyambung sama saudara. Dan saya akan berikan hari ini ya pelajaran salib Yesus penuh makna. Beberapa hal, apalagi yang pertama, penderitaan menuju perdamaian. Itu yang pertama.
Ini lanjutan dari apa? Salib Yesus penuh makna. Penderitaan, maksudnya penderitaan Yesus ya. Penderitaan menuju keselamatan. Saya ulang. Penderitaan menuju keselamatan. Jadi saudaraku, penderitaan Yesus itu bukan menuju penderitaan yang lebih menderita. Bukan. Makanya kita jadi enjoy-nya di situ. Oh kita jadi menderita, mati lebih menderita lagi disiksa. Nggak mau kita jadi anak Tuhan kan? Jadi penderitaan Yesus itu mengambil penderitaan kepada seluruh dunia. Penderitaan Yesus menuju perdamaian. Sudah terekam ya di sini ya. Nanti di rumah bisa makna itu. Penderitaan Yesus. Sudah pernah bayangin nggak orang menderita? Pernah kan? Ada sakit ya. Atau dulu mungkin ada saudara anak ya. Anaknya sakit menderita. Aduh, ya, menderita. Yesus bukan itu. Ya, penderitaannya ini penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar di penderitaan menuju perdamaian. Mari kita lihat satu ayat untuk mencerahkan pengertian ini. Jadi misi salib Yesus, penderitaannya untuk perdamaian. Perdamaian siapa? Baca dulu. Roma 5 ayat 10. Ya. Roma 5 ayatnya ke-10. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab kalau kita ketika masih seteru musuh diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya yang katakan setuju bilang amin. Ya, akan beri renungan berkata gini, misi salib Yesus penderitaan untuk perdamaian. Menderita misinya apa? Perdamaian. Berarti ada permusuhan bukan? Ya, ada permusuhan ini. Ada yang gak bagus. Saya tanya, kalau kita dalam rumah tangga ada permusuhan enak gak? Gak enak. Apalagi sama orang yang kita kasih, kita musuh. Kita apalagi bukan masalah enak gak enak. Ini parah. Kita bermusuhan dengan Allah. Bayangin dia pencipta. Kita ini makhluk. Bisa apa kita makhluk? Bisa apa saya tanya? Baik yang di sini maupun yang di rumah ya. Bisa apa? Dia maha. Kita makhluk. Bermusuh. Karena apa? Ayo kita ulangi ya pelajarannya. Kenapa kita jadi bermusuhan dengan Allah? Cuma 4 huruf. Saya yakin semua bisa jawab ya. Apa? Ayo yang keras. Dosa. Jadi kalau saya ingin memuji Allah, dosa aja malah. Dosa aja. Benci orang. Musuh Allah ya. Benci suami atau istri, dosa. Benci, ada sekarang. Korupsi. Beragajulan. Permusuhan. Ya. Di sini dikatakan, ya, kita bisa baca untuk memperlengkapi itu sebentar ya, supaya nanti kita tahu. Jadi kita tahu itulah makna penderitaan yang sangat harus kita hargai. Apa? Penderitaan saja. Penderitaannya saja membawa apa tadi? Perdamaian. Membawa apa? Kita senang penderitaan Yesus membawa perdamaian. Senang? Kita dengan Allah dihubungkan. Oleh siapa? Yesus. Oleh siapa? Makanya salib Yesus itu penuh makna. Tanpa salib Yesus, saudara kan bengong di jurang neraka, jurang kebinasaan.
Kapan ya aku? Kapan ya aku? Untung ada salib. Bayangannya Yesus. Naik. Aku sudah jadi korban. Demi perdamaian antara engkau dengan Bapa di ya. Kita hargai, beda dengan penderitaan kita. Penderitaan Yesus membawa misi perdamaian. Kalau penderitaan saudara apa? Karena salah sendiri. Karena salah sendiri. Makanya ada nyanyian lama sering saya suka ketawa aja. Karena salah aku sendiri. Rasain. Kita menderita bukan buat misi perdamaian. Karena banyak salah kita. Coba Kolose 1 ayat 10 untuk memperjelas lagi ya. Kolose 1. Kita bacakan ayatnya yang ke-20 ya. Kolose 1 ayat 20 sama-sama kita baca. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Sudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Muliakan Tuhan. Haleluya. Kalau baca ini, tepuk tangan di hati. Terima kasih, dialah yang memperdamaikan segala sesuatu. Berarti seperti banyak musuh ya. Banyak. Sifat-sifat kedagingan kita itu musuh. Bukan sekedar manusia. Memang manusia dalam dosa itu musuh besar. Ya. Walaupun bagi Allah untuk membinasakan dan menghukum terlalu mudah, tapi Allah tidak kerjakan itu. Allah tidak kerjakan itu. Dia ingin memperdamaikan dulu. Didamaikan oleh apa tadi? Kalau saya potong, maaf ya. Saya potong pakai pisau nih. Keluar apa? Oleh darah. Bukan darah kita, nggak ada artinya. Darah Yesus yang suci. Darah Yesus yang darah itu. Ya. Kita oleh darah korban salib Yesus diperdamaikan. Jadi gini ya, saya mau latih lagi ya, takutnya belum ngerti nih, ada yang jemaat belum ngerti lagi. Kalau yang baru baptis yang di rumah ingatnya. Oh, kita minum perjamuan Tuhan. Khususnya kita mau minum apa? Darah Yesus. Ingatkan kita. Ini korban. Darahku mengadakan perdamaian. Jadi kita makanya kita meminum ya, kita imani kan, ini korban darah Yesus ya, dilambang oleh air anggur kan. Oh, ini makna minum darah Yesus. Saya sudah diperdamaikan. Saya sudah diperdamaikan. Saya sudah diperdamaikan. Kita minum itu rasanya. Maaf ya, oh yang di rumah khusus saya nggak tahu ya, belum serius. Berapa gede-gede ya? Yang bilang nggak ngerti maknanya, kita mau sejemlung nih buat apa? Esensinya apa? Intinya apa? Kita itu. Kalau udah kan saya akui ya, kalau udah benar-benar rasanya. Ya. Tapi ini mengadakan perdamaian. Darahnya mengadakan perdamaian. Tidak ada darah manapun yang bisa mengadakan darah perdamaian. Hanya darah Yesus. Amin. Darahnya yang kudus itu. Dia jadi manusia. Makanya bisa mengeluarkan darah. Kalau Yesus tetap roh nggak bisa dipotong, nggak bisa mengeluarkan darah. Makanya dia jadi manusia. Daging, flesh. Ada blood yang keluar yang bisa mendamaikan semua. Ya.
Itu yang luar biasanya kita nikmati. Sekarang Yesus penuh makna salibnya dalam hal apa tadi? Misinya apa? Penderitaannya menuju perdamaian. Yang kedua, ya, dalam pelajaran selanjutnya, maut sekarang menuju keselamatan. Tadi penderitaannya itu apa? Mengadakan apa? Perdamaian. Yang kedua, ya, dan kita lanjutkan. Maut itu setiap tangan saya. Maut. Nah itu. Saya ulang ya. Maut. Ya, ini ya. Maut. Cara apa nih? Langsung jawab ya. Saya suka tanya jawab. Kita sedang menuju. Nah, apa artinya? Maut di situ bukan mati biasa. Disiksa di neraka, dibakar selama itu. Kalau ada kata maut itu ya, serem. Menuju, kita sedang menuju. Nah. Setelah saya pelajari bagus ini, justru maut, umat manusia yang sedang menuju maut semua, kita bilang ya, jelas banget. Tidak seorang pun yang benar, seorang pun tidak, teman saya. Sebelum kita ditebus oleh darahnya. Lihat, semua sedang menuju maut. Lihat, makna salib Yesus yang penuh makna. Justru maut tangan saya. Maut menuju keselamatan atau hidup kekal. Saya ulang ya, supaya nanti terbayang. Kalau kita bengang-bengong, kesian yang di rumah capek. Ya, yang di sini apalah jangan capek. Lihat, maut oleh karya salib. Mengerti makna salib Yesus, sangat bersyukur. Kita nggak usah takut-takutin lagi. Yang pegang peranan siapa sih? Yang alami penderitaan penuh siapa? Saudara dan saya hanya merasa setujuin. Makanya kita setuju udah ampun ya, apalagi Yesus yang menderitanya, aduh tak terhingga. Kita pelajari ini, saya akan mencintai Yesus lebih dalam lagi. Pasti itu. Makanya maut ya, Allah belokkan, Allah alihkan, justru menuju hidup, justru menuju keselamatan. Siapa yang bawa? Halo, siapa yang bawa kita dari maut ke hidup yang kekal, keselamatan? Tuh, puji Tuhan, amin, haleluya. Ya, yang di rumah juga ya, terbayang. Ya, oh iya ya, kita kadang-kadang terlalu mikirin bisnis, mikirin anak, lo ini itu banyak. Tidak, ingat, Yesus peran misinya luar biasa. Aduh, saya belajar luar biasa. Maut bisa menuju keselamatan. Yohanes 5 ayat 4 ayatnya membuat kita. Yohanes 5, yuk kita baca. Pegang baik-baik ya di rumah, supaya kita tambah mencintai Dia. Tujuan kita menjadi Tuhan. Yohanes 5 ayat 24. Kita baca lagi sama-sama. 2, 3. Berkata, punya saat akan tiba, dan sudah tiba, orang mati akan mendengar. Hah? Apa benar? Salah. Nah, salah. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, firman Tuhan, dan percaya kepada Dia yang mengurus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, ya, keselamatan, dan tidak dituntut hukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam pernah nggak dibayangin mas saudara selama ini karya salib Yesus itu seperti itu? Ini saudara, maaf kata kalau saya pinjam bahasa kasar ya, saya sedang siap-siap digulung.
belum maksudnya tiba menuju surga. Kalau mata rohani sudah belum terbuka, biasa aja. Semua sedang menuju maut. Ingat, maut bukan sekedar kematian. Terpisah dari Allah selamanya. Penderitaan yang tak terkatakan. Kita sakit aja rasanya ya, aduh kayak mau mati rasanya. Apalagi mati kali ya. Aduh gimana gitu. Ya, saya pelajari kembali firman kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Bayangin ya, dari maut tadi kita kenal kepada hidup, kepada keselamatan, kepada keselamatan, kepada keselamatan, kepada keselamatan. Keterangan ini ya, kayu udah pada pengen pulang. Soalnya kita dicalon-calon neraka semua, tapi Yesus tidak mau ya kita begitu saja. Dia beri kesempatan, dia beri waktu, dia bergerilya, dia berkarya. Makanya bagi yang percaya pada dia katanya, percaya firman itu, dia pindah dari maut. Katakan dari dalam hatimu, ya, kalau sempat kiri kananmu, kita sudah dipindahkan Tuhan, ya. Kita sudah pindah dari maut kepada hidup. Kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. 2, 3. Yang di rumah juga ya. Sadar kita. Pulang enjoy kita. Ya, jangan mikirin segala macam lagi. Pindahin. Ya, yang ketiga tadi kita lihat. Yang ketiga, makna salib Yesus penuh makna ini adalah ya, salib Yesus penuh makna adalah kekalahan. Hati-hati. Kekalahan bicara kematian ya. Kekalahan menuju kemenangan. Winner. Itu karya salib Yesus. Kekalahan. Oh begitu ya. Terbalik ya. Kita perlu ayatnya kan? Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 4, nanti kita ke ayat 55. Satu dulu ya, 1 Korintus 15 ayat 4. Nanti saya akan mengerti itu. Ini sebuah misinya begitu ya. Kalah. Ikut Yesus kalah lu. Apa? Iya, coba baca ya. 1 Korintus 15 ayat 4, nanti kita ke ayat 55 ya. 2, baca sama-sama ayat 4. 3. Bahwa ia telah dikuburkan. Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan coba kalau saya jeli ya. Kita baca firman. Ia telah dikuburkan. Mati. Kalah. Ya enggak? Ayo. Kalah enggak? Katanya live. Ya, Yesus itu Allah. Ini, ya telah dikuburkan. Itu senang. Wah, kita menang. Raja setan. Raja dosa. Umat manusia neraka KB. Masih koma rupanya ya. Dan, ayo kita baca. Bahwa ia telah tadi dikubur, mati, gak berdaya, kalah berat, tapi lihat hari ketiga, kita jawab sama-sama, iya di, amin. Coba orang mati, lihat orang mati. Gak ada orang mati, maaf ya kalau kita kunjungan apa? Hahihi, boleh. Entah orang mati gitu. Gimana kalau kita melihat yang meninggal? Kita ikut sedih kan sama ya? Perempuan biasanya pegang itu. Mungkin marera itu ya. Baik, kita kenal baik orang itu ya. Pasti mata sembab, air mata bertuh,
lihat orang mati. Tapi kalau lihat orang hidup gimana orang kita? Ya, semangat kita ya. Mereka orang mati. Yesus dianggap begitu, kalah. Dikubur, kalah berat. Makanya kalau baca Alkitab pelan-pelan, hati-hati kita baca. Ya, iya dikubur berarti kalah. Tapi ayat selanjutnya kalimat depan, pada hari yang ketiga, ya, ia telah sudah senangnya setelah dibangkitkan. Kita nggak dibodoh-bodohi, Alkitab sangat jelas. Dia akan menyempurnakan kita dalam proses yang kita hadapi. Satu ayat lagi akan memperlakukan saudara 15, ditantang sama Rasul Paulus. Lihat sama saudara. Ayat 55 ya. 1-15 juga, ayat 55. Dua, yang baca yang tegas ya. Kalau pengen menang jangan baca mencela-mencela ya. Jangan begitu. Terlalu gitu namanya. Ya, orang menang bagaimana sifatnya? Orang hidup bagaimana sifat? 2, 3. Hai! Sekali lagi kurang keras, masih pada tidur. 2, 3. Pada tanda tak? Tak. Ada di Polri 2 juga ya. Kita itu harusnya jadi imun buat orang lain. Kita nggak minta sayang katanya, ya minta. Walaupun kita hidup harus tertib, ya tidur jangan kemalaman, bangun jangan siangan, makan jangan kebanyakan. Kerja kebanyakan bisa sakit ya? Bisa. Kurang kerja, dapur mewot. Jadi kita serba balance ya seimbang ya. Kita senang bisa aktivitas yang medal yang sedang gitu ya. Merimnya latihan gerak, merim ya. Punya masih bergerak kok bisa masih sedikit ini ya adiktif tubuh berkurang. Alkitabiah merim ya, sebab Alkitab bilang tubuh pasti merosot, tapi rohani kita harus apa? Naik. Datang ibadah ini naik rohaninya. Percayalah kita naik rohaninya. Bukan sombong, kita kuat. Orang lain lemah, kita tetap kuat. Bahkan ditanya resepnya apa sih, Ci? Kok ibadah? Gimana caranya? Kita datang aja, dengar aja. Saya nggak ngerti. Ada yang gini, ibadah saya bisa nyanyinya. Saya nyanyi dulu. Lama-lama bisa nyanyi nggak? Bisa. Walaupun ke kiri ke Tuhan tahu hati kita ya. Mau pales kayak mau suara sembrek puji Tuhan lah. Yang penting bisa keluar suara. Kita kan bukannya mau ada-ngada ya, apa adanya. Ya, oke. Jadi sekarang kita tahu maut, bicara kematian, bicara penghukuman kekal, siksa kekal, sudah lah. Tadinya maut ditantang oleh Paulus ya, dengan kuasa Roh Kudusnya ya, yang dia terima. Seolah berkuasa mengalahkan Yesus, tidak. Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Maut pun tidak bisa mengalahkan anak-anak Yesus. Sudah anak-anak Yesus? Amin. Makanya senang ya anak Yesus. Sudah dikasih prioritas. Sudah, kau milikku. Keluar ya dari persekutuan dengan Tuhan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat lagi bagaimana Tuhan ingin kita lihat bagaimana justru maut yang kalah. Ada kalimat bahasa Inggris bilang begini. In Christ your life. Waduh. In Christ your life. Dalam Yesus kamu apa? Hidup. Bukan hidup begini aja, bukan. Hidupnya itu eternal. Secret ya, dalam arti kekal bersama dia. Sekarang kita lihat yang keempat, makna
dari salib Yesus yang penuh makna ini? Apa? Darah. Darah, Om, nggak ngerti nih. Darah. Dalam salib Yesus itu ada makna apa? Nah, begini. Ada makna apa? Bilang. Ayo, tadi bilang. Darah. Bilang kiri kanan. Yesus, darah. Ya. Makanya kita tahu Yesus itu ada hubungan dengan darah. Ada hubungannya dengan darah. Zaman lalu, kalau mau korban keselamatan, penyembuhan dan sebagainya, harus korban hewan. Korban apa? Sembelih yang tak bercacat, dibakar. Coba kita baca saja supaya kalimatnya tidak saudara pusing ya. Ibrani 9 ayat 11 sampai berapa? 15. Ibrani 9 pelan-pelan ya nangkepnya supaya mantep. Kalau sudah nangkepnya nggak ada pelan-pelan ini susah. 11, 12, 13, 14, 15. Yuk kita baca lagi sama-sama Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. 2, 3. Tapi imam besar baik yang akan datang, dia telah melintasi kemah yang lebih besar, lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya tidak termasuk ciptaan ini. Terus, dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Terus, karena itu, ia adalah pengantara suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat mendapat bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pelan-pelan ya. Baca lagi pelan-pelan banget. Lihat, Yesus mengingatkan kembali korban perjanjian lama. Imam besar, kawas sekali menghadap ya ke tabut. Hadirat Bapa di kemah, buatanmu sah. Buatan siapa? Musa. Di situ ada ruang kudus, ya, ada halaman, ada ruang kudus, ada ruang maha. Setahun sekali imam besar bawa korban darah dosa atau darah dosa. Itu menyucikannya hanya secara lahiriah. Halo? Secara apa? Makanya nggak bertobat. Sebab korbannya darah binatang. Rasanya padahal lahirnya doang. Kita nggak lakukan lagi kan? Kenapa? Ada pengganti yang super wahid, super segalanya. Sekali korbannya untuk selama-lama. Kalau imam besar, katakan ya, nah ya ada nampan. Katakan memudahkan. Katakan ini bongkar darah ya. Imam besar bawa ke ruang kudus menghadap, bawa darah sudah dipotong di luar kan,
keluar umat dipercikir dari kudus. Ya darah. Ini darah hewan ya. Tapi imam besar kita yang namanya siapa? Dia bukan darah binatang, darah hewan. Dia bawa siapa? Darahnya sendiri. Dia bawa siapa? Bawa apa? Darah sendiri. Imam besar perlu darah hewan kan? Tapi Yesus tidak pakai darah hewan. Dia pakai darah Bapa. Inilah korban yang dipersembahkan. Jadi manusia calon neraka semua. Darahku yang suci. Darahku yang kudus. Persembahkan bagimu. Percikin ke hati kita. Percikin ke hati kita. Perhatikan kalimat saya. Dipercikan darah itu ke hati. Gimana maksudnya Om? Ya, kau mengaku dosamu. Yang kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau sedang diperciki darah Yesus. Bukan lahir dia kita, bukan. Batinnya kita. Amin. Amin. Roh kita. Makanya pembaharuan itu dikerjakan roh Allah lewat darah Yesus. Halo? Lewat darah. Darah senang jadi anak Tuhan. Bukan, maaf ya, harus semudi, harus puasa. Enggak. Itu bagian-bagian tambahan aja. Yang istimewa itu apa? Dipercikan hatimu oleh darah Yesus. Yang setuju katakan, bilang amin. Ya. Kan ngerti ya. Zaman lalu kurang begitu jelas, sekarang jelas. Korban bukan binatang lagi. Halo yang di rumah ngerti saya harap ya. Tapi Yesus sebagai imam besar, dia bawa darahnya sendiri. Yang mengampuni sekali. Tidak usah tiap tahun dapat korban. Tapi dia korban yang makanya saudara nggak main-main loh jadi anak Tuhan itu. Enak aja kita ya. Suka bikin dosa lagi. Jangan. Masa kita mau nyalibkan Yesus lagi? Korban sekali untuk selamat. Dapat percikan darah di batin kita, di roh kita, di hati kita. Kita disempurnakan kelak. Menjadi sama seperti Yesus. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Jadi di perjanjian lama, darah anak domba, hanya lahiriahnya saja. Belum batinnya. Belum rohnya. Makanya perbuatannya masih ece-ece aja. Ngerti nggak saya ece-ece? Berbuat lagi. Dan nanti korban binatang. Enggak batinnya. Enggak rohnya. Enggak hati kita. Ya, kita diperdalam situ. Korban darah Yesus mengadakan perdamaian. Mengadakan pengampunan. Bagian roh kita. Bagian hati kita. Itu yang sangat penting, mengubah semuanya. Ya, kita lihat sekarang, tadi udah darah ya, ada apa lagi nih? Nah, ini yang kelima. Ya. Korban dan pengorbanannya. Ini apa? Salib Yesus penuh makna apa? Apanya, saudaraku? Korbannya dan pengorban. Mirip-mirip ya. Korban dan pengorbanan yang kelima. Perhatikan. Bukan perjelas, sudah kita baca dulu. Ya. Dalam Titus 1 ayat 14. Titus 2 ayat 14. Nanti kita ke Roma ya. 5 ayat 18. Kita satu-satu dulu ya. Titus 2 ayat 14. Ini pelajaran tolong pelan-pelan ya. Supaya saudara pulang tuh rasa, aduh, segar baru. Titus 2 ayat 14 ya. Baca ya. 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyanya sendiri yang rajin berbuat. Kita sudah diselamatkan. Intinya, halo, rajin berbuat. Rajin berbuat. Tuh, jadi balik ya. Mau berbuat baik aja.
ibadah mah ya apa aja sama kita. Baik aja. Di Tuhan dibayar sama kebaikan kita. Oh, tidak. Terbalik. Terbalik. Itu apa? Itu terima dia dulu. Ya, dia sudah serahkan dirinya buat kita. Membebaskan kita dari segala kejahatan. Kejahatan itu sudah bukan maaf kata yang membunuh orang semata, bukan. Kita punya hati nggak enak ke orang aja udah. Kita ada dendam aja udah dosa, udah kejahatan. Ya, udah kejahatan. Ya, untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri. Saudara umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saudara punya keumatan, punya apa? Kepunyaan umat Tuhan sendiri, amin. Tidak ada yang lain. Saudara Tuhan itu yang Roh Kudus. Begitu milik saya. Saya punya benda bagus. Oh, ini misalnya mata ini bagus ya. Oh ya. Yang saudara punya bolong pecah betul ya. Ini aku yang paling bagus. Ini Tuhan dipuji loh sama siapa? Ya, saudara lu dipuji Tuhan. Aduh, udah nggak berdaya tidak tahu. Senang udah dipuji Tuhan? Senang. Aku nggak kerasa ya. Tapi ada di batin kita. Ada ketenangan dan kedamaian. Ya. Satu ayat lagi untuk melengkapi dulu. Roma 5 ayat 18. Roma 5 ayat 18. Ya. Bacakan. 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang oleh satu orang memperoleh pembenaran hidup. Ini karya siapa? Yesus. Saya ulang. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Satu orang berdosa di Taman Eden kita kena. Tapi Yesus mau kena hukum ya. Sudah dibenarkan. Sudah mengalami pembenaran. Bukan itu. Sudah dibenarkan Tuhan. Karya. Saling. Tidak ada karya lain. Tidak ada karya pendeta manapun. Tidak ada karya tokoh manapun. Hanya salib. Ya, diperhatikan di sana. Semua orang memperoleh pembenaran oleh satu orang. Kalau iblis menghancurkan kita, ya dosa kan? Tapi Yesus membenarkan. Udah di dalam aja dah. Jangan keluar ya. Artinya bukan kita nggak boleh keluar rumah ya. Artinya tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam Yesus. Tetap di dalam pegang. Kita alami kebenaran. Ya. Oke. Siapa ya. Bab yang B saya belum bahas. Jadi ada 5 hal kita sudah sampaikan tadi. Salib Yesus penuh makna. Yang pertama kita pelajari tadi penderitaan menuju perdamaian, maut menuju keselamatan, kekalahan menuju kemenangan, darah dengan darahnya saudara hidup diampuni. Kita belajar ya. Kita bukan ditebus lahiriah semata, tapi batin oleh darahnya, bukan darah hewan lagi. Lalu korban dan pengorbanannya bukan korban biasa, tapi korban yang luar biasa. Tadi kita sudah bahas ya, pengorbanannya melebihi segala-galanya. Saya ulang, pengorbanannya, korban dan pengorbanannya segala. Maka jangan coba tinggalin Tuhan ya. Korban udah segalanya dah, udah nggak bisa dihitung-hitung. Segalanya, udah segalanya. Nah sekarang kita ke Galatia. Kamu tutup dengan ayat bagian B-nya. 6:14. Yang itu poinnya dapat 5 ya tadi ya. Yuk kita kembali ke Galatia, bagian B-nya kita akan bahas. 6:14. Sama-sama kita baca.
2, dalam kita lagi dulu ya supaya nyambung ya. 2, 3. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah bangga selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saya coba pelajari dari terjemahan lain ya, saya kasih tahu ke saudara. Saya ulang yang B-nya dulu ya. Sebab olehnya, oleh salib Yesus maksudnya, dunia Paulus itu sebagai apa? Seorang negarawan, seorang hebat, seorang yang kaliber. Dunia saudara apa? Businessman, pedagang, sopir, karyawan, Bu RT, mahasiswa, pelajar. Dunia kita apa? Ya, tadi kan olehnya, sebab olehnya dunia telah disembah bagiku dan aku bagi. Kita hafalin pelan-pelan ya, kita hafalin pelan-pelan ya, kita hafalin pelan-pelan ya. Olehnya, maksudnya oleh salib Yesus ya, dunia telah disalibkan. 2, 3. Udah nyerep belum? Kalau belum nyerep, ngomong lagi ya. Olehnya dunia telah, oke, bagi ya, udah, bagiku ya, bagiku, saya kurang sedikit, dan aku bagi dunia. Yuk sama-sama. Saya ulang supaya nanti nyambung. Kalau nggak enak nih kalimatnya kalau nggak nyambung. Olehnya dunia telah disalibkan bagiku. 2, 3. Olehnya dunia telah disalibkan dan aku bagi. Sekilas agak pusing ya. Saya cari lagi dan terjemahan yang meringankan saudara ya. Kan kita juga. Artinya gini. Dan nanti kita mudah. Oleh salib Yesus itu yang mengubah aku. Aku melupakan duniaku. Kita akan ngerti. Aku melupakan dunia. Dunia melupakanku. Itu maksudnya. Coba ulang. Aku melupakan dunia. Sama-sama. Biar dunia juga melupakan aku. Berat ya. Gak toko namanya. Bintang film terkenal ganteng. Namanya RM dah ya. Om RM siapa? Nanti gak enak ngomongin orang ya. Bintang hebat dia. Wah udah lepas narkoba. Hebat lah pokoknya. Kalau dia diangkat oleh pemerintah, jadilah engkau motivator. Jadi baptis sama Bapak Yoyo ya. Wondat hebat lah. Sampai Bapak Yoyo bingung. Kamu ngulang lagi. Saya baptis harus pakai kaki kali. Ada yang dibaptis sama kaki supaya bertobat. Aduh. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, itu aja udah ya. Ini ngulang lagi. Karena udah keenakan. Dunianya belum keluar. Halo? Dunianya belum. Makanya, kalau aku telah kenal engkau, aku kagum akan engkau. Aku akan salibmu, korbanmu, pemberianmu yang luar biasa itu. Biarlah aku melupakan dunia, dan biarlah dunia juga melupakan aku. Kalau begitu Om, saya sama dia. Dan well ya habis ya. Oh gitu saya di kamar merem ya. Oh gitu saya nggak usah bergaul dah. Saya mau mati geni dah. Bukan. Gaul. Sekolah, kuliah, kerja. Harus datangin aja. Ya. Driver ya, silakan. Bukan tutup diri. Memang kalimat ini kan seperti begitu. Aku melupakan dunia. Biarlah dunia melupakan aku. Makanya kalau kita nasar hati-hati. Jangan sombong. Wah, emosi. Kayak Petrus. Jangan emosi. Bilang Tuhan, saya belum mampu melepaskan dunia saya yang hitam ini, yang gak benar ini. Berilah saya kemampuan, bantulah saya oleh Roh Kudus-Mu. Yang setuju kan amin? Begitu. Saya mau lepas. Pokoknya
terikat lagi. Ke dunia lama lagi. Doli yang di Surabaya tuh, kita sih nggak, itu pemerintah pakai turis lah ya. Doli itu sendiri dengar Doli orang, musuhnya para bapak, apa para ibu ya, dengar Doli aja, wah ibu-ibu, bisa singsap, bikin marah nama Paulus ya. Dari mana? Dari Doli, wah marah buin. Untung nggak ngerti Doli apa. Doli itu tempat saritem, tahu saritem? Tahu nggak? Nggak tahu. Ah, puji Tuhan. Tempat yang nggak enak gitu, yang dulu di Keramat Tunggak begitu. Ya, sekarang udah jadi Keramat Tunggak, udah jadi masjid, tempat ibadah. Tadinya ya, tempat itu, tempat macam-macam yang nggak benar. Tempat Doli pun udah diubah. Jadi apa? Yang saya dengar untuk yang bisnis yang memberkati rakyat, bukan maksiat. Bukannya udah keluar dari orang tersebut. Biarlah Tuhan, aku kagum akan salib Engkau, artinya aku lupakan dunia, dan biarlah dunia lupakan aku. Saya ulang, biarlah aku lupakan dunia, dan dunia lupakan aku. Yuk sama-sama kita ingat sini, mengakhiri akan firman yang saya bawakan. Kita bangkit berdiri, kita hafalkan sama-sama, baik yang di rumah, baik yang di sini. 2, 3, aku lupakan dunia, dunia telah. Yuk sambil berdiri, mungkin kurang dengar suaranya swasta. Yuk sama-sama 2, 3, aku lupakan dunia, dunia. Rela enggak? Harus rela. Namanya prinsip nanti berkat Tuhan akan, katanya damai, luar biasa. Kita akan satu pujian. Jauh timur dari Barat. Oh, haleluya. Kita banggakan salib. Kita bermegahkan salibnya. Disitulah kita dapat pengampunan dan tidak layak menjadi umat. Bahkan dia anak-anak kerajaan. Pertahankan ya. Jauh timur dari barat, jauh ke dalam dosa, tiada kau lagi. Naikkan. Jauh timur, jauh timur dari barat, seolah kita sedang dibuang dosa-dosamu. Karya salib yang penuh makna itu luar biasa kita hari ini. Dalam pemaknaan bahwa persiapan Prapaskah yang kita rayakan ke dalam firman. Oh, pelanggaran betapa besar. Anjur betapa besar kita berterima kasih.
besar, biar kita hancur di kaki Tuhan, Dia pulihkan kita. Betapa besar. Mari terus kita maknai. Mari terus kita maknai. Sampai habis pun kita nggak ngerti. Makna salib yang sangat luar biasa ini berapa sedikit. Tua muda, hamba-hambamu, kami berterima kasih. Ampunan yang Kau beri, pulihkan pengampunan yang Kau beri. Sekali katakan, lagi masuk doa pengerja Deborah ke depan. Kasih Allah yang baik, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan Yesus kembalikan menikmati firman-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan keberadaan kami Tuhan Yesus semua karena kemurahan Tuhan. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan dalam tubuh kami Tuhan Yesus sehingga kami boleh memuji, memuliakan Engkau saat ini ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, bagaimana prinsip salib itu luar biasa dalam kehidupan kami, yang kami sudah di dalam Engkau Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar saat ini Tuhan benar-benar kami Tuhan melupakan dunia Tuhan dan dunia melupakan kami. Sehingga kami fokus kepada Engkau Allah yang hidup, bagaimana Rasul Paulus Tuhan Yesus menjadi luar biasa Tuhan saat dia Tuhan mengenal Engkau. Dan benar-benar Tuhan prinsip salib itu Tuhan boleh diterapkan di dalam kehidupannya. Kami juga anak-anak Tuhan saat ini yang sudah Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa yang baik, mari ya Roh Kudus Tuhan berikan pengertian ya Bapa. Tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga firman yang kami nikmati saat ini bukan hanya kami mendengar belaka ya Bapa, tetapi kami mau belajar. Belajar terus Tuhan menerapkan dalam kehidupan kami, melakukan di dalam kehidupan kami, bahkan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Mungkin tidak mudah ya Bapa, dengan masalah, problema kehidupan kami yang sering merintangi kami Tuhan. Seperti yang kami ragu-ragu akan kuasa Tuhan ya Bapa. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa darah-Mu yang luar biasa ya Bapa, yang sudah membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau bebas terus Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan, apapun yang terjadi. Kami tidak lagi melihat ke belakang ya Bapa, tetapi kami mau fokus terus, kami mau maju di dalam Engkau Tuhan. Berikan kemampuan ya Bapa, inilah kehidupan kami. Tidak ada yang terselubung di hadapan-Mu ya Bapa. Apapun yang memberatkan kami saat ini Tuhan Yesus, mari ya Roh Kudus, Engkau sanggup ya Bapa. Bahkan Engkau yang luar biasa Tuhan mengangkat kehidupan kami. Kami tidak mau didakwa oleh si jahat ya Bapa, seperti kami didakwa Tuhan, bahkan diintimidasi mungkin ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, saat ini juga Tuhan bebaskan kami ya Bapa, supaya kami mampu
mampu terus Tuhan Yesus melihat kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih buat firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Pakai dengan luar biasa ya Bapa. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus, bahwa kuasa-Mu, kuasa firman itu Tuhan benar-benar hidup di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, maka sebentar juga kami akan menjalankan persembahan kedua ya Tuhan. Mari ya Roh Kudus, kiranya Engkau terus Tuhan memberkati kehidupan kami, dan apa yang kami mau berikan, kami mau belajar memberi yang terbaik ya Bapak. Baik kami yang di dalam rumah Tuhan, baik yang di rumah masing-masing saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan terus Tuhan, firman-Mu yang terus Tuhan melayakkan, darah-Mu yang suci yang sudah melayakkan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak yang baik, ke dalam tangan kami berserah dan bersyukur di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita akan kumpulkan persembahan yang kedua. Siap-siap para petugas, kita naikkan pujian. Tiada cinta lebih cinta dari Yesusku. Amin. Tiada cinta lebih cinta dari Yesus. Tiada sayang lebih sayang dari Yesus. Tiada mesra lebih mesra dari Yesus. Tiada kasih lebih kasih dari Yesus. Lebih mesra dari Yesus. Tiada kasih lebih kasih dari Yesus. Tiada lebih cinta dari Yesus. Tiada sayang lebih sayang dari Yesus. Coba sama naik ke depan. Kita berdiri semua. Yesus, tiada kasih lebih kasih dari tiada cinta, tiada cinta lebih cinta dari Yesus. Sayang, sayang dari Yesus. Bapak Ibu Saudara, acara pengumuman saya serahkan kepada Cimeji. Puji nama Tuhan, ada haleluya. Kembali saat ini kita lebih lagi diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, baik yang di tempat ini maupun di rumah. Kembali saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk jadwal ibadah yang ada. Untuk hari Rabu, ada rapat pembubaran panitia Natal dan Tahun Baru, yaitu jam 6 di sini. Jadi seluruh panitia dari 3 grup dan beserta ketua-ketua rayon diharapkan hadir jam 6 sore. Lalu untuk hari Jumat, ada doa puasa yang biasa diadakan melalui Jumat di rumah masing-masing, yaitu jam 4 sore. Dan untuk hari Sabtu ada latihan untuk WL dan organ tunggal jam 6 sore.
Lalu untuk 2 pelayan-pelayan Tuhan, yaitu jam 7 melalui via Zoom. Baik untuk pemain musik, untuk tamborin, guru-guru sekolah minggu, dan pendamping, maupun untuk pelayan-pelayan tunas remaja yang dipimpin oleh pengerja di Pura. Dan untuk hari Minggu, ibadah berjalan seperti biasa. Mungkin untuk sekolah minggu dan tunas remaja masih di Zoom yang ada. Dan ibadah umum pun ada di tempat ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang tetap rindu datang ke rumah Tuhan. Tidak usah takut, tidak ada khawatir. Kita tetap terus berdoa. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita juga tetap terus doakan bahwa setiap pergumulan anak-anak Tuhan tentunya, baik jemaat Tuhan yang lama maupun yang baru, yang jauh pun yang dekat. Dan kita juga tetap terus mau berdoa buat keselamatan Indonesia, supaya tetap Tuhan melindungi dan Tuhan tetap terus campur tangan. Dan belajar lagi menjadi umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan tentunya. Pengumuman sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya ulang lagi, ada yang belum mungkin jelas untuk panitia Natal baru, ada yang udah minta rapat bubar ya. Saya gatel nih, gatel apa? Bit orang ya, nanti saya bilang kan kita banyak urusan dan juga persiapan prapaskah dan sebagainya ya. Jadi seluruh ketua panitia Natal dan KFB ya, ketua bendahara ada 9 plus ketua rayon, kita Rabu akan kumpul sini pembubaran dari hasil grup 3 grup Gembala, Majus dan Injil ya. Mereka akan memberi pertanggungjawaban, mungkin hasil terakhir berapa saya nggak tahu, dan mereka akan melaporkan itu pada hari Rabu ya. Rabu depan mungkin kita mulai pelan-pelan jalan lagi ibadah-ibadah selanjutnya ya. Jadi sekali diingatkan, tolong beritahukan ada yang hadir, ketua sekretaris bendahara plus ketua rayon sudah pasti ya, ada 8 ya, ketua rayon akan kita rapat di sini siap pembubaran ya. Hasil apa yang sudah dicapai, lalu bagaimana ke depannya ya, wawalam lah, kita berdoa ya. Jemaat doakan saja, memang baru sempat kita baru mau bubar, belum pada bubar ya. Kita doakan supaya hari Rabu jam 6 bisa kumpul ya. Diharapkan tentu kita ikut partisipasi khususnya ketua sekretaris bendahara dan ketua rakyat. Yang lain tolong bantu doa untuk ke depan apa yang kita akan capai selanjutnya. Memberkati kerja keras saudara, Tuhan tolong ya. Itu yang pengumuman. Ibadah selanjutnya sudah diumumkan tadi, ambil bagian sebab kita tahu kita banyak beribadah, banyak mendengar yang positif, banyak mendengar yang terbaik. Pastikan itu mengubah kita yang terbaik lagi, amin. Mau dengar negatif serem, dengar yang positif, yang baik, yang firman, kita dikuat dahsyat karena Dia yang bekerja. Kita bangkit diri, pujian memberkati kita karena salibmu. Kata salibmu hidup, karena salibmu menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat karena salibmu. Karena salibmu itulah yang Dia kerjakan. Dia yang beri juga. Amin. Amin. Saudara sudah luar biasa sebenarnya. Jangan mau ditipu lagi. Jangan mau disesatkan kalimat sisa. Kita berkemenangan. Kita berkemenangan. Oh, sekali lagi katakan karena salibmu
bapak, ibu, para lansia, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, buat bangsa kami, bangsa-bangsa, keselamatan dengan darah Yesus. Berkat jasmani roh turunkan dari sekarang sampai hidup. Bapa di surga, segala puji, hormat, dan syukur kembali kami disingkapkan lagi. Berkat-berkat yang kami pelajari, kami berikan lagi buat umat Tuhan. Bagaimana hebatnya makna salib Yesus. Dia tidak mati begitu saja. Walaupun kami Tuhan bukan menyembah tiang atau kayu itu, tapi Yesus yang tersalib di sana. Makna sangat luas. Sampai sekarang bahkan sampai kekekalan. Kita sudah ada jaminan Tuhan. Jamah kami yang lemah, jamah kami yang sakit, jamah kami yang takut, khawatir masa depan dan sebagainya. Kata dalam nama Yesus, karena salibmu, oleh salibmu kita berkemenangan. Dan Tuhan pasti tolong itu. Pegang terus janjinya, lakukan saja firman-Nya. Baik yang kami yang di sini, baik yang di rumah, lawatan Tuhan terus terjadi. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Bapa, Tuhan dipermuliakan. Tanamkan lebih jauh firman Allah, akhirnya sepekan yang kami mulai merambah perlahan-lahan. Terus bahkan selamatkan, lindungi bangsa-bangsa, bangsa negara kami, tetangga lingkungan kami, jauhkan dari mana penyakit bahaya maupun juga virus-virus yang tidak berkenan. Kami mohon darah Yesus nyata dalam kami. Sebagai malaikat Tuhan, Engkau telah melindungi kami. Tiba di sini dengan selamat. Bila ada yang pulang sebentar, tibakan dengan selamat. Yang di rumah juga Tuhan berkati. Ambil bagian terus untuk kami tetap taat dengan Tuhan. Terpujilah nama Bapa, Tuhan dipermuliakan. Mari arahkan tangan mata hati kita. Tangan kita tengah ada pada Bapa di surga. Jemaat kekasih Tuhan, baik yang di rumah, baik yang di sini. Berkat Allah yang turun atas kita. Kasih sayang di Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai Maranatha. Kita yang diberkati Tuhan, pulang dan serukan karena salibmu. Selamat pulang. Tuhan berkati.